Hai guys, kali ini kita bahas topik time management yuk. Untuk itu, kita perlu tahu hal-hal apa saja yang kategori important, penting, dan hal-hal apa saja yang kategori urgent atau mendesak. Dari sana, kita bisa bagi dalam 4 kuadran kegiatan kita sehari-hari. Ada hal-hal yang important dan urgent, penting dan mendesak. Contohnya, ada anggota keluarga kita yang sakit, tentunya penting dan mendesak bukan untuk ditindaklanjuti segera. Ada ujian besok atau deadline tugas, tentunya harus dikerjakan sesegera mungkin. Customer yang komplain dan marah-marah, sangatlah mendesak dan penting untuk ditanggapi dan diselesaikan. Ada juga hal-hal yang important but less urgent. Penting sih, tapi belum mendesak. Contohnya, olahraga dan jaga makan, persiapan jauh-jauh hari, dan perencanaan yang matang. Bangun hubungan dengan keluarga, teman, dan juga Tuhan kita. Quality time dengan mereka. Ingat, hubungan tidak dibangun dalam sehari loh. Sebaliknya, ada kategori less important but urgent. Kita seringkali terjebak dalam hal-hal yang tidak begitu penting, namun tanpa sadar kita lakukan karena sifatnya mendesak untuk kita tanganin. Contohnya email dan telepon masuk terkadang cuma iklan, namun telah menyita waktu kita untuk membaca dan meladeninya. WhatsApp group yang terlalu banyak, pekerjaan rumah tangga yang menjadi rutinitas sehari-hari, paperwork atau administrasi yang menyita waktu, namun sebenarnya tidak begitu penting dan bisa dikerjakan oleh orang lain. Terakhir yang paling parah adalah less important dan less urgent. Contohnya cek status teman-teman di sosmed atau update status kita. Browsing-browsing online shopping walaupun nggak butuh-butuh amat. Atau mungkin buat yang hobi ke salon setiap minggu untuk mani-pedi. Dan yang lagi ngetrend sekarang nonton TikTok yang bikin ketagihan nggak berhenti. Yuk, kita kotak-kotakin aktivitas kita sehari-hari, mana yang menjadi prioritas kita. Tentunya nomor 1 adalah yang important dan urgent. Do it now. Berikutnya yang mana ya? Pastinya yang important but less urgent. Do it later. Lakukan setelah yang pertama beres. Segera lakukan ini sebelum menjadi mendesak. Jika kita tidak lakukan ini jauh-jauh hari, lama-lama hal penting ini akan menjadi mendesak. Yang ketiga, less important but urgent. Sebisa mungkin delegasikan ke orang lain. Biarkan waktu kita fokus kepada hal-hal yang penting saja. Terakhir, delete atau eliminate hal-hal yang tidak produktif dan tidak ada kontribusi terhadap goal kita. Atau setidaknya lakukan ini sebagai reward saat kita telah mencapai goal kita. Misalnya di akhir hari yang produktif, bolehlah luangkan waktu sebentar untuk sosmed biar tetap eksis gitu loh. Pintar dalam memilah-milih prioritas aktivitas kita sehari-hari akan menjadi penentu kesuksesan kita. Karena waktu kita digunakan secara efisien dan efektif untuk tujuan hidup kita. Semoga tips time management ini berguna untuk teman-teman. Nantikan video-video berikutnya.